Perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melihat orang-orang bekerja mencari nafkah, dan kamu tahu bahwa pekerjaan mereka berbeda-beda. Pernahkah kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan? Atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat para petani sedang mengolah lahan pertanian? Atau buat kalian yang hidup di perkotaan, kalian dapat melihat para pekerja kantoran yang sedang bekerja, atau para buruh pabrik yang bekerja di sebuah pabrik. Dan tak jarang pula di perkotaan ada para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan. Penduduk memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Lingkungan pantai memiliki potensi yang berbeda dengan lingkungan pegunungan. Dan lingkungan perkotaan akan memiliki potensi yang berbeda juga dengan lingkungan perdesaan. Perbedaan lingkungan itulah yang menyebabkan pekerjaan penduduk berbeda-beda. Lalu, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari unsur biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, unsur biotiknya adalah kamu beserta teman-temanmu, bapak dan ibu guru, tumbuhan di kebun atau di taman sekolah, serta berbagai hewan yang hidup di sekitar sekolah. Sedangkan unsur abiotik lingkungan sekolah antara lain air, udara, tanah, gedung, meja, kursi, papan tulis, dan pagar sekolah. Antara manusia dan lingkungan terdapat interaksi, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Sebagai contoh, di lingkungan yang berudara dingin, manusia mengenakan pakaian berbahan tebal agar tidak kedinginan. Dan sebaliknya, di lingkungan yang berudara panas, manusia mengenakan pakaian berbahan tipis agar tidak merasa gerah. Dalam pekerjaan, pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dengan jelas. Manusia yang tinggal di lingkungan pantai bekerja sebagai nelayan, dan yang tinggal di pedalaman bekerja di sawah sebagai seorang petani. Sedangkan pengaruh manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manusia mengubah lahan yang awalnya penuh semak menjadi persawahan. Manusia juga mengeruk lahan menjadi waduk. Dan manusia dapat mengikis bukit untuk membangun jalan raya. Pengaruh manusia terhadap lingkungan bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Pengaruh positif manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kegiatan manusia, misalnya manusia menanami lahan kritis dengan pepohonan sehingga lingkungan menjadi asri dan sejuk. Sedangkan pengaruh negatif manusia terhadap lingkungan, misalnya manusia menebangi hutan sehingga hutan menjadi gundul dan gersang. Setelah mengetahui bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, manusia memanfaatkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Agar lingkungan selalu memberi manfaat, manusia harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Banyak kegiatan manusia justru merusak lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pertama, membuang limbah ke sungai. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Dilihat dari sumbernya, limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri berasal dari kegiatan industri,
sedangkan limbah rumah tangga berasal dari kegiatan rumah tangga. Membuang limbah ke sungai dapat menyebabkan sungai tercemar sehingga mematikan ikan. Limbah yang berupa padat dapat menyumbat aliran sungai sehingga sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Kedua, menebangi hutan secara liar. Hal ini dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air sehingga memicu banjir. Selain itu, tanah yang gundul rawan terjadinya tanah longsor. Ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Untuk memberantas hama pertanian, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan justru merugikan karena dapat membunuh semua hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Keempat, memburu binatang liar. Perburuan binatang liar akan menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Sebagai contoh, jika banyak burung hantu diburu, maka tikus akan merajalela karena burung merupakan predator atau pemangsa tikus. Kelima, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan racun akan mematikan semua ikan, baik yang besar maupun yang masih kecil. Akibatnya, ikan akan mengalami kepunahan. Demikian halnya penangkapan ikan dengan setrum dan bahan peledak juga menimbulkan kelangkaan ikan. Keenam, menambang secara liar akan menjadikan lingkungan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, penambangan batu gamping di perbukitan kapur. Banyak bukit kapur mengalami kerusakan karena batuannya diambil secara liar. Jika manusia berperilaku positif terhadap lingkungan, lingkungan akan memberi dampak positif kepada manusia. Sebaliknya, jika manusia berperilaku negatif terhadap lingkungan, lingkungan juga akan memberi dampak negatif terhadap manusia. Jadi, jika kegiatan manusia menyebabkan kerusakan lingkungan berlangsung terus-menerus, manusia sendiri yang akan rugi. Manusia akan mengalami bencana alam karena lingkungan yang rusak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat kepada kita. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat. Ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO loh. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaratri. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda.
Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Grebeg Maulid. Sedangkan di Bali, terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteren Lamo. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Buja Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cik-Cik Periok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah Aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan Gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan memengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat. Kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas perikanan. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan.